Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan ridhonya untuk kita. Dan kita berharap rahmat dan ridho Allah ini tidak hanya Allah berikan kepada kita di dunia, tapi juga kita mohon kepadanya agar itu tetap bisa kita dapatkan sampai kita menjalani kehidupan yang hakiki kelak di akhirat. Maka kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, ridho serta nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan lisan kita selalu basah dengan ucapan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, di bagian pertama dari bab yang ketujuh dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bab yang membahas tentang nisyanullah, lupa terhadap Allah, wal fisq, sifat kefasikan, wan nifaq, dan sifat kemunafikan. Sudah dijelaskan tentang fadilah orang membaca salawat kepada Rasulullah SAW sebagai pembuka pembahasan, di mana salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW tidak hanya bermanfaat untuk kita yang bersalawat, tapi juga untuk kaum muslimin muslimat yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan manfaat dari salawat yang kita bacakan itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan serta fadilah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita dimudahkan dalam mengucapkan salawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan yang sudah kita bahas juga dijelaskan tentang perbedaan antara orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang munafik sebagaimana Ia menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu di dalam hadis-hadis beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan ada di dalam hati kita dan menjauhkan hati kita dari sifat kenifakan. Para pemirsa rahimakumullah, sebagai kelanjutan pembahasan itu, kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan neraka. Inilah yang menjadi bagian bahasan di dalam bab yang ketujuh kitab Mukasyafatul Qulub. Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, Innallaha khalaqan nar wa laha sab'atu abwab, kama qala Allah ta'ala, laha sab'atu abwab. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka itu memiliki 7 pintu. Itu sesuai dengan firman Allah ta'ala yang mengatakan, laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Min hadidin mutabbaqatin bil la'nah, yang terbuat dari besi. Min hadidatin mutabbaqatin bil la'nah, yang terbuat dari besi yang dilapisi dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaihi zaharatun nuhas, wa 'alaiha zaharatun nuhas wa bitanatur rasas. Bagian luarnya terbuat dari tembaga dan bagian dalamnya terbuat dari timah. Fi aslihal azab, di dasarnya ada siksa. Wa fawqahas sakhat, di atasnya
ada kemurkaan. Wa arduha min nuhas, tanahnya terbuat dari tembaga. Wa zujaj wa hadidin wa rassas, tanah bagian bawah yang ada di dalam neraka itu terbuat dari tembaga, terbuat dari kaca, terbuat dari besi, terbuat dari timah. An-naru min fawqi ahliha wan naru min tahtihim. Di atas neraka, di atas penghuni neraka itu ada api. Di bawahnya juga ada api. Wan naru an aymanihim. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada neraka, ada api. Wan naru an syama'ilihim. Di sebelah kiri juga ada api. Tabaqatuha ba'duha fawqa ba'din u'idda lil munafiqin. Tingkatan-tingkatannya, sebagian tingkatan di bawah tingkatan yang lain itu dipersiapkan untuk orang-orang munafik. Min haddarkul asfal, dari tingkatan-tingkatan neraka itu yang disiapkan untuk orang-orang munafik adalah tempat yang terbawah dari neraka, tempat yang paling gelap di dalam neraka. Itulah yang Allah persiapkan untuk orang-orang munafik. Waja'a fil khabari anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi malaikat Jibril. Anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sif liyan nar wa harraha. Wahai Jibril, gambarkanlah untuk saya, deskripsikan, sifati untuk saya neraka dan panasnya neraka itu. Faqal, maka Jibril berkata, Inna Allah azza wa jalla khalaqan nar fa'awqadaha alfa amin hatta marrat, thumma awqadaha alfa amin hatta biyaddat, thumma awqadaha alfa amin hatta swaddat. Sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan neraka itu, lalu ia memanaskannya selama 1000 tahun sehingga api itu memerah. Kemudian dia panaskan lagi selama 1000 tahun sehingga api itu menjadi putih, memutih. Kemudian dia panaskan lagi selama 1000 tahun sehingga api itu menghitam. Fahiya sauda muzlimah, maka api neraka itu hitam dan gelap. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya law anna thawban min thiyabi ahli an-nar zahara li ahli al-ardi lamatu jami'a. Demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, wahai Rasulullah, seandainya satu pakaian dari pakaian-pakaian yang akan dipakaikan untuk penghuni neraka itu ditampakkan untuk penghuni bumi semuanya, lamatu jami'a, niscaya mereka akan mati semuanya. Walau anna dalwan min syarabiha subba ala ma'il ardi jami'ihi laqutila man dhaqahu. Seandainya satu ember dari minuman yang ada di dalam neraka itu dituangkan di atas air yang ada di bumi, semua air itu dituangkan minuman yang didatangkan dari neraka, laqutila man dhaqahu, niscaya akan terbunuhlah, akan matilah orang yang merasakan air itu. Atau laqatala man dhaqahu, niscaya air itu akan membunuh orang yang merasakan air bumi yang sudah dicampur dengan minuman yang dibawa dari neraka itu. Walau anna dhira'an minas silsilati allati dzakaraha Allah Ta'ala biqaulih fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'a. Seandainya satu hasta saja, satu hasta dari rantai yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'a, bahwa penduduk neraka itu akan dibelenggu, akan diikat, akan dirantai dengan rantai yang
panjangnya sab'una dhira'an, 70 hasta. Andai satu hasta saja dari 70 hasta rantai yang akan digunakan untuk mengikat penduduk neraka itu ditaruh, dibentangkan antara masyrik dan maghrib, antara arah barat dan arah timur bumi. Kullu dhira'in tuluhu minal masyriq ilal maghrib. Setiap hasta dari rantai yang akan digunakan untuk mengikat penduduk neraka itu, satu hastanya saja, tuluhu minal masyriq ilal maghrib, panjangnya dari timur sampai barat bumi. Walau wudi'a ala jibalid dunya ladhabat. Kalau rantai neraka yang akan digunakan untuk mengikat penduduk neraka, yang cuma satu hasta itu, ditaruh di atas gunung yang paling kokoh sekalipun, niscaya gunung itu akan meleleh. Walau anna rajulan dakhala an-nar thumma ukhrija minha lamata ahlul ardi min natini rihihi. Seandainya seorang laki-laki yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kemudian dia dikeluarkan dari neraka itu, niscaya penduduk bumi akan mati karena mencium bau busuk yang dikeluarkan oleh orang yang baru saja dikeluarkan dari neraka itu. Bau busuknya saja bisa membuat mati seluruh penghuni bumi. Bau busuk yang dikeluarkan oleh orang yang baru saja dikeluarkan dari neraka itu bisa membunuh semua penghuni bumi. Wa sa'ala sallallahu alaihi wasallam Jibril faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada malaikat Jibril. Beliau berkata, "Ya Jibril, sifli abwabad jahannam." Wahai Jibril, gambarkan, jelaskan kepada saya pintu-pintu neraka jahanam itu. Ahiyaka abwabina hadhihi? Apakah pintu-pintu neraka jahanam itu sama seperti pintu-pintu kami di sini? Faqal, maka Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak sama. Pintu neraka itu tidak sama dengan pintu-pintu rumah manusia yang ada di bumi. Walakinnaha tibaqun ba'duha asfalu min ba'din." Akan tapi pintu-pintu neraka itu bertingkat-tingkat. Sebagian pintu itu berada di bawah bagian yang lain. Minal bab ilal bab masiratu sab'ina sana. Dari satu pintu ke pintu yang lain, di antara pintu-pintu neraka itu, satu pintunya dengan pintu yang lain berjarak perjalanan yang bisa ditempuh 70 tahun perjalanan. Kullu babin minha ashaddu harran minal ladzi yalihi. Setiap pintu lebih panas dari pintu yang sebelumnya. Semakin bawah pintu neraka itu akan semakin panas dibandingkan dengan pintu-pintu yang ada di atasnya. Bisa ba'ina dhi'fa. Ukuran panasnya itu 70 kali lipat. Semakin bawah neraka, semakin panas yang akan dirasakan oleh penghuni neraka itu. Wa sa'alahu aidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya juga pada malaikat Jibril an sukkani hadhil abwab, tentang penghuni-penghuni pintu-pintu neraka ini. Faqal, maka Jibril menjawab, ammal asfalu fafihil munafiqun wasmuhu al-hawiyah. Adapun pintu yang paling bawah dari pintu-pintu neraka itu, di dalamnya adalah orang-orang munafik, dan namanya adalah neraka hawiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di tempat yang paling bawah, di tempat yang paling gelap di bawah neraka. Tempat yang paling gelap
dari neraka itu adalah tempat yang paling bawah, tempat terendah, dasar neraka. Itulah tempat yang akan ditempati oleh orang-orang munafik. Tempat yang namanya hawiyah, pintu neraka yang namanya hawiyah, itu yang akan ditempati oleh orang-orang munafik. Wal babu tsani fihi al-musyrikun wasmuhul jahim. Dan pintu yang kedua akan ditempati oleh orang-orang musyrik. Namanya adalah pintu jahim, neraka jahim. Wal babu tsalitsu fihi sabiun wasmuhu saqar. Pintu yang ketiga, di dalamnya terdapat orang-orang sabi'ah. Sabi'ah ini diartikan sebagai orang yang keluar masuk dari satu agama ke agama yang lain. Bahkan hingga dia mengatakan semua agama itu benar. Ada orang yang menyebut dirinya sebagai agnostik. Orang yang percaya terhadap kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh semua agama, sehingga dia tidak menganut salah satu pun dari agama-agama itu, meskipun dia meyakini semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi dia tidak ingin mengikat dirinya di dalam satu agama. Inilah orang yang disebut dengan sabi'ah. Dia akan ditempatkan oleh Allah di pintu yang ketiga dari pintu-pintu neraka yang bernama neraka Saqar. Al-babur rabi' fihi iblis alaihi la'nah. Dan di pintu yang keempat, di dalam pintu neraka yang keempat itu terdapat iblis, semoga laknat Allah atasnya. Wa man tabi'ahu minal majus wasmuhu laza. Pintu yang keempat dari pintu neraka itu akan ditempati oleh iblis dan orang-orang yang bersama iblis dari orang-orang majusi, para penyembah api. Dan pintu ini yang disebut dengan laza. Wal babul khamisu fihi al-yahud. Dan pintu yang kelima, di dalamnya terdapat orang-orang Yahudi, wasmuhul hutama. Dan nama pintu ini adalah hutama. Wal babus sadisu fihi an-nasara. Dan bab yang keenam, pintu yang keenam, di dalamnya terdapat orang-orang Nasrani, wasmuhus sa'ir. Dan nama pintu neraka yang keenam itu adalah sa'ir. Thumma amsaka Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril menahan diri, tidak melanjutkan penjelasannya tentang pintu yang ketujuh. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Lam tukhbirni an sukkanil babi sabi'." Wahai Jibril, engkau belum menjelaskan kepada saya siapa penghuni, siapa yang akan mendiami, siapa yang akan meninggali pintu neraka yang ketujuh. Faqala Jibril. Maka malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, la tas'alni anhu." Wahai Muhammad, jangan engkau tanya saya tentang siapa penghuni pintu yang ketujuh dari pintu-pintu neraka itu. Faqala lahu. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada malaikat Jibril, seakan-akan beliau penasaran, siapa penghuni pintu neraka yang ketujuh ini? Akhbirni anhu, beritahu saya siapa yang akan mendiami pintu neraka yang ketujuh ini. Faqal, maka Jibril berkata, fihi ahlul kabairi min ummatik alladzina matu wa lam yatubu. Di pintu neraka yang ketujuh ini, wahai Rasulullah, orang-orang pelaku dosa besar dari umat Anda yang mereka mati sebelum sempat bertaubat. Mereka melakukan dosa besar sampai dia meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah. Pelaku dosa besar dari umat Anda ya Rasulullah, merekalah yang akan menempati pintu neraka yang ketujuh. Ada umat Nabi Muhammad SAW karena dosa besar yang ia lakukan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dan neraka yang akan dia tempati adalah neraka yang ada di pintu yang ketujuh. Tapi
semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kalaupun dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mempertimbangkan keimanannya, akan menjadikan keimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pertimbangan untuk mengeluarkan umat Nabi Muhammad itu dari neraka. Yang penting ada keimanan di dalam hati, sekecil apapun keimanan itu akan menjadi penyelamat orang dari kekal berada di dalam neraka. Itu sebabnya malaikat Jibril tidak tega, seakan-akan tidak tega menyebutkan bahwa penghuni pintu neraka yang ketujuh akan ditempati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa besar. Penghuni pintu neraka yang ketujuh adalah pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik mencemooh mereka dengan mengatakan, ternyata kamu masuk neraka juga. Lalu apa bedanya kamu dengan kami? Kalau kami dimasukkan neraka oleh Allah karena kami memang tidak meyakini kerasulan Muhammad. Sementara kamu yang meyakini kerasulan Muhammad, beriman kepada dia sebagai utusan Allah, kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka juga? Lalu apa bedanya kamu dengan kami? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tetap dalam keyahudiannya, mereka tetap dalam kenasraniannya, mereka tetap dalam kesyirikannya, menyamakan diri mereka dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal itu Allah marah. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Malik untuk mengeluarkan setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelaku dosa besar yang ia masukkan ke dalam neraka karena dosa besar yang ia lakukan itu. Allah perintahkan malaikat penjaga neraka untuk mengeluarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hatinya ada keimanan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dikeluarkan, barulah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin ini mengatakan seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kadang bisa jadi orang-orang kafir itu berangan-angan, berharap seandainya dulu waktu hidup di dunia mereka termasuk orang-orang muslim, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pasti akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Mereka berharap, mereka berangan-angan, coba dulu, andai saja dulu waktu hidup kami percaya dengan kenabian Muhammad, kami percaya dengan kerasulan Muhammad, kami juga akan dikeluarkan seperti umat Muhammad itu. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Para pemirsa rahimakumullah, sekali lagi, seakan-akan malaikat Jibril tidak tega menyebutkan kalau ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, yaitu pada pintu yang ketujuh. Tapi tentu saja pasti setiap orang yang ada keimanan di dalam hatinya pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ruya annahu lamma nuzila qauluhu ta'ala wa in minkum illa wariduha ishtadda khawfuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa baka bukaan syadida. Diriwayatkan bahwa ketika
turun firman Allah yang mengatakan wa im minkum illa wariduha, dan tiada seorang pun dari kalian kecuali dia akan mendatanginya, dia akan menjalaninya, dia akan melaluinya, melalui neraka itu, melalui sirat yang di bawahnya ada neraka. Ishtadda khawfuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatih, maka keraslah rasa takut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Beliau sangat mengkhawatirkan umatnya. Wa baka bukaan syadida. Kemudian beliau menangis dengan sekeras-keras tangisan. Fal 'arifu billah wa bi syiddati satwatihi wa qahrihi yakhafuhu khawfan syadidan wa yabki 'ala nafsihi wa tafritihi qabla an yara hadhihi asy-syada'ida wa yu'ayina hadhihi ad-dar al-mukhawwifata wa qabla an tuntahaka al-astar wa yu'rada 'ala al-muntaqim al-jabbar wa yu'mara bihi ila an-nar. Maka orang yang mengenal Allah dengan baik, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menunjukkan ketakutan yang sangat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan dia akan menangis terhadap nasib dirinya, memikirkan nasib dirinya, menangis terhadap kelalaian, keteledoran yang sudah ia lakukan di dunia sebelum dia melihat kesusahan-kesusahan, kesengsaraan-kesengsaraan yang akan dialami oleh setiap umat Muhammad, oleh setiap manusia. Dan sebelum dia melihat tempat yang menakutkan, yaitu neraka, dan sebelum dibukakannya penutup, dan manusia itu akan dihadapkan di hadapan Allah yang maha perkasa, yang maha menyiksa. Kemudian dia dibawa ke dalam neraka. Orang yang kenal dengan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika dia memikirkan hal itu, dia akan menunjukkan rasa takutnya, dia akan menangis sekeras-kerasnya. Bahkan jauh sebelum hal itu terjadi, walaupun tidak terjadi pada dirinya. Fakam min syaikhin yunadi finnar wa syaibata. Betapa banyak orang tua yang memanggil di dalam neraka dengan mengatakan wa syaibata, wahai masa tuaku, masa tua yang tidak ia manfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang ia alami ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkannya ke dalam neraka. Dia mengatakan wa syaibata, tuhai masa tuaku yang tidak bisa aku manfaatkan untuk semakin mendekati Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min syabbin yunadi finnar wa syababa. Berapa banyak juga anak-anak muda yang memanggil, yang berteriak di dalam neraka dengan mengatakan wa syababa, wahai masa mudaku, kenapa dulu aku tidak memanfaatkan masa mudaku? Tenaga yang masih kuat, fisik yang masih prima, tidak aku manfaatkan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Wa kam min imra'atin finnari tunadi wa fadihata wahat kasitrah. Betapa banyak juga kaum wanita di dalam neraka berteriak dengan mengatakan wa fadihata wahat kasitrah. Duhai kehormatanku, kenapa dulu aku mengabaikan kehormatanku dengan memperlihatkan auratku, bahkan menggadaikan kehormatanku. Banyak wanita yang berteriak di dalam neraka dengan teriakan penyesalan karena sudah mengumbar aurat dan menghilangkan kehormatannya dengan selalu memperlihatkan aurat yang haram untuk dilihat bagi orang yang
bukan mahramnya dan bukan suaminya. Wa qad iswaddat wujuhuhum wa ajsaduhum. Sungguh muka-muka mereka dan tubuh mereka menghitam. Wa kasarat zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka pecah, hancur. Fala yukramu kabiruhum wa la yurhamu saghiruhum. Maka di dalam neraka itu tidak ada orang tua yang dihormati, orang tua yang dimuliakan, tidak ada anak-anak yang dikasih sayang. Wala tusattaru nisa'uhum, dan tidak ada wanita-wanita yang ditutupi auratnya pada saat itu, karena dia di waktu kehidupan dunia tidak mau menutupi aurat. Allahumma ajirna minan nar wa min adzabin nar. Ya Allah, selamatkan kami, lindungi kami dari neraka dan dari azab neraka. Wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar. Dan selamatkan kami, lindungi kami dari semua perbuatan yang mendekatkan kami ke dalam neraka. Wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang baik dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha mengampuni. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aqillana min atharatina wa la tubdihna baina yadayk ya arhamar rahimin. Ya Allah, tutupi aurat kami, jadikan rasa aman kepada kami dari ketakutan-ketakutan, dan lindungilah kami dari ketergelinciran, dari kesesatan, dan jangan Engkau buka aib-aib kami di hadapan-Mu, wahai Tuhan yang maha pengasih di antara yang pengasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pemirsa rahimakumullah, sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan bersemayam di dalam hati kita, itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah akan menyelamatkan kita dari neraka dan akan memasukkan kita ke dalam surganya. Keimanan yang kemudian berwujud dalam bentuk ketaatan itu akan menjadikan posisi kita di dalam surga, tingkatan kita di dalam surga semakin tinggi dan semakin tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada kemurkaannya dan mendekatkan kita kepada neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.